Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi bab 2 mengenai elastisitas. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja sih contoh benda yang bersifat elastis? Nah, mungkin sebelum kalian menjawab, kalian harus paham dulu ya, apa yang dimaksud dengan elastisitas benda. Jadi, benda itu dikatakan bersifat elastis jika benda tersebut akan dapat kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Nah, yang paling sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pasti tahu yang bisa kembali ke bentuk semula itu adalah ada pegas, kemudian ada karet gelang. Nah, kenapa kalian perlu mempelajari materi elastisitas? Karena elastisitas ini banyak digunakan dalam alat atau teknologi atau sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kira-kira apa saja alat atau teknologi yang menerapkan sifat elastisitas bahan? Mungkin kalian ada yang menjawab pertama itu adalah yang paling sering kalian gunakan itu adalah kasur pegas ya. Jadi kasur pegas itu ada pegasnya, jadi dia menerapkan sifat elastisitas bahan. Kemudian alat yang lain itu adalah ada sofa, kemudian ada ketapel atau busur, kemudian ada dinamometer. Jadi dinamometer itu untuk mengukur besar gaya ya. Di sana ada pegasnya, kemudian ada juga pegas pada setir mobil. Nah, silahkan kalian coba cari lagi contoh alat atau teknologi lain yang juga menerapkan sifat elastisitas bahan. Baik, untuk elastisitas benda, jadi kalian bisa bayangkan yang paling mudah itu dari karet gelang ya. Jadi kalau kalian bayangkan atau kalian coba ambil karet gelang, itu kalau kalian tarik artinya kalian itu memberikan gaya. Nah, semakin keras kalian menarik atau semakin besar gaya yang kalian berikan, maka karet gelang itu akan semakin bertambah panjang. Jadi itu menunjukkan antara gaya dengan pertambahan panjang itu sebanding, dan pada grafik itu ditunjukkan pada grafik garis lurusnya ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ini namanya ada batas hukum Hooke di titik A. Jadi setelah kalian berikan gaya, kalau kalian berikan kembali gaya yang bertambah besar terus menerus, ternyata karetnya itu tidak mau lagi bertambah panjang. Nah, di sana tersebut artinya karet gelang itu sudah melewati batas elastisitasnya. Jadi dia itu sudah masuk ke daerah plastis. Nah, daerah plastis itu adalah daerah di mana gaya yang diberikan itu sudah melewati dari batas elastisitas benda. Dan lama-kelamaan kalau kalian kembali terus-menerus berikan gaya yang semakin besar, nanti karet gelang tersebut akan putus. Jadi dia sudah berada di titik patah. Jadi untuk benda yang bersifat elastis itu dia akan memiliki batas daerah elastis dan juga memiliki batas daerah plastis. Baik, kemudian kita akan lanjut membahas tentang gaya pemulih pegas. Nah, gaya pemulih pegas ini adalah gaya pada pegas yang menyebabkan pegas itu mau kembali ke bentuk semula gitu. Jadi kalau misalkan pegasnya ditarik ke bawah, nanti dia akan kembali ke atas. Jadi gaya pemulihnya itu ke atas seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, kalian bisa perhatikan gambar di sini. Pegas mula-mula tanpa diberikan gaya itu panjangnya 10 cm. Kemudian setelah ditambah beban, di sini bebannya 20 Newton. Ternyata panjang pegas itu berubah menjadi 15 cm. Jadi di sini ada pertambahan panjang sebesar 5 cm ya. Kemudian saat bebannya ditambah lagi, jadi di sini sekarang gaya totalnya adalah 20 Newton. Ternyata pegasnya juga semakin bertambah panjang menjadi 20 cm. Nah, itu artinya pegasnya bertambah panjang sebesar 10 cm dari panjang pegas mula-mula. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi pada tabel di sini, kalau gayanya semakin besar itu ternyata pertambahan panjangnya semakin besar. Jadi hubungannya itu sebanding ya, sehingga bisa dituliskan atau digambarkan pada grafik seperti grafik berikut. Jadi ini namanya grafik gaya F terhadap pertambahan panjang delta X itu sebanding, itu akan digambarkan atau terlihat seperti grafik garis lurus berikut.
Nah, hubungan tersebut antara F dan delta X itu dikenal dengan hukum Hooke. Jadi, hukum Hooke itu menyatakan pada daerah elastis benda, besarnya pertambahan panjang itu akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam persamaan matematis itu dituliskan seperti ini, jadi F sebanding delta X, atau dirubah menjadi persamaan sama dengan itu menjadi F sama dengan K kali delta X. Jadi F ini adalah gaya, kemudian K itu adalah nilai tetapan pegas atau konstanta pegas, dan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Jadi konstanta pegas itu maksudnya adalah jika pegas semakin besar nilai konstanta pegasnya, maka dia akan semakin sukar direnggangkan atau dirapatkan ketika diberikan gaya. Baik, kita lanjut ke susunan pegas. Jadi terkadang pegas itu pasti dia disusun dalam alat itu lebih dari satu. Nah, susunan pegas itu ada susunan pegas bisa disusun seri seperti gambar kiri, kemudian bisa disusun paralel seperti gambar kanan. Nah, kira-kira menurut kalian dari kedua susunan tersebut, apabila ditarik dari kedua ujungnya, manakah yang terasa lebih berat ketika ditarik? Baik, mungkin ada yang sudah bisa membayangkan, atau untuk lebih jelasnya, kita akan membahas masing-masing susunan pegas dari seri dan juga paralel. Nah, untuk susunan pegas seri, jadi Ibu berikan di sini ada 3 buah pegas. Jadi ketika dia ditarik atau diberikan gaya sebesar F seperti ini, tentu nanti masing-masing pegas itu akan bertambah panjang, dan pertambahan panjang masing-masing pegas itu belum tentu sama seperti itu ya. Jadi ini pertambahan panjang pegas 1 delta X1, kemudian ada delta X2 dan juga ada delta X3. Nah, konsepnya di sini pertambahan panjang total dari ketiganya, delta X-nya itu pasti merupakan penjumlahan antara delta X1, delta X2, dan delta X3, sehingga dituliskan dalam persamaan berikut. Nah, kemudian perlu kalian ingat di hukum Hooke itu ada F sama dengan K kali delta X, yang artinya delta X itu sama dengan F per K, sehingga delta X pegas 1 itu menjadi F dibagi dengan konstanta pegas 1, delta X2 berarti F per K2, dan delta X3 itu artinya F per K3, sehingga persamaannya yang paling atas nih bisa diganti, disubstitusi menjadi delta X sama dengan F per K1 plus F per K2 plus F per K3. Kemudian kalian pasti tahu ini karena sama dari ketiga suku, F-nya bisa dikeluarkan, dan delta X ini merupakan pertambahan panjang pegas total, berarti dia bisa dirubah menjadi F per konstanta pegas total, atau karena ini dia seri berarti F per konstanta pegas serinya. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu kita sama-sama bagikan F, sehingga persamaannya menjadi 1/Ks itu sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari konstanta pegas total yang bentuk susunannya seri. Kemudian kita lanjut ke susunan pegas yang paralel. Jadi kalian pasti sudah bisa membedakan yang mana bentuk pegas susunan seri sama paralel ya. Nah, bedanya di sini adalah kalau paralel berarti letaknya seperti ini, ketika dia diberikan gaya otomatis nanti pertambahan panjang pegas 1, 2, dan 3 itu pasti sama. Seperti itu, sama dengan pertambahan panjang total mereka bertiga. Nah, kita misalkan konstantanya berbeda ya. Ini konstanta pegas 1, kemudian ada kedua, ada ketiga. Nah, di sini ketika ujungnya ditarik dengan gaya F, nah F ini akan berkontribusi, dia itu menarik pegas 1 sebesar F1, di pegas 2 sebesar F2, kemudian di pegas 3 sebesar F3. Yang jelas nanti F ini adalah hasil penjumlahan untuk gaya yang bekerja di masing-masing pegas, sehingga F itu sama dengan F1 plus F2 dan juga plus F3. Nah, dari hukum Hooke kembali ini diuraikan, jadi F total itu berarti artinya konstanta pegas totalnya K paralel dikalikan dengan delta X, kemudian F1 berarti artinya K1 kali delta X juga, jadi karena paralel ingat delta X nya sama ya,
delta X-nya, kemudian F2 menjadi K2 delta X, F3 juga menjadi K3 delta X. Jadi yang bisa dikeluarkan itu adalah delta X-nya. Ruas kiri, ruas kanan sama-sama dibagi delta X, sehingga persamaan konstanta pegas paralel itu menjadi K1 plus K2 plus K3. Jadi kalau kalian bandingkan dengan persamaan pegas susunan seri sebelumnya, hasilnya di paralel ini karena dijumlahkan berarti nanti nilai konstanta pegasnya lebih besar ya. Jadi itu menunjukkan berarti saat pegas disusun paralel, karena nilai konstanta pegasnya besar, dia akan lebih berat rasanya atau lebih sukar untuk ditarik seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas soal pertama. Jadi di sini ada gambar grafik F gaya terhadap pertambahan panjang delta X dalam sentimeter, di mana disediakan ini adalah untuk 3 buah pegas A, B, dan C. Dan kalian diminta mencari hubungan antara ketiga konstanta pegas. Jadi konstanta pegas A, B, dan C bagaimana hubungannya. Nah, yang jelas hubungan antara grafik di sini ada besaran F dan delta X itu kalian bisa kerjakan dari konsep hukum Hooke tadi ya. Jadi F itu kan sama dengan K kali delta X. Karena kita ingin mencari konstanta pegas, jadi K itu artinya adalah gaya dibagi dengan delta X-nya. Nah, untuk masing-masing pegas berarti kalian harus kerjakan satu-satu. Misalkan kalian kerjakan dari pegas A. Nah, untuk pegas A kalian bisa perhatikan di grafik yang ada nilai titik potongnya itu yang ini. Jadi di sini gayanya 5, kemudian delta X-nya itu adalah 5 cm. Nah, ini kalian bisa langsung ubah jadikan meter dibagi 100 ya. Nah, sehingga konstanta pegas A itu menjadi F-nya dibagi delta X-nya, yaitu 5 kalian bagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2 itu menjadi 100 Newton per meter, seperti itu. Hal yang sama juga kalian kerjakan pada pegas B. Jadi untuk pegas B, titik potongnya kalian cari di sini. Nah, ini F-nya adalah 15 Newton, kemudian delta X-nya itu adalah 5 cm juga ya. Jadi silakan langsung dirubah agar lebih mudah nanti memasukkan ke persamaan. Sehingga konstanta pegas B itu menjadi FB dibagi dengan delta XB itu sama dengan 15 kalian bagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 300 Newton per meter. Kemudian untuk yang terakhir pegas C itu kalian perhatikan di sini titik potongnya berarti F-nya itu adalah 24 Newton. Kemudian untuk delta XC-nya itu sebesar 4 ya. Jadi 4 cm atau 400 meter. Sehingga konstanta pegas C-nya menjadi 24 dibagi dengan 4 10 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 600 Newton per meter. Nah, jadi kalau kalian lihat konstanta pegas C 600, konstanta pegas B 300, konstanta pegas A 100 itu artinya adalah konstanta pegas C itu 6 kalinya konstanta pegas A atau 2 kalinya dari konstanta pegas B. Sehingga nanti kalian bisa tuliskan berarti jawabannya menjadi KC itu adalah 6 kalinya dari KA dan juga sebesar 2 kalinya dari KB. Seperti ini. Nah, jadi jawabannya sampai di sini. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini kalian diberikan ada gambar 3 buah pegas
susunannya. Demikian, yang jelas konstanta pegasnya masing-masing sama sebesar 100 Newton per meter. Kemudian pegas di ujungnya ini digantung beban sehingga nanti dia bertambah panjang, jadi pertambahan panjang pegas totalnya itu menjadi 3 cm. Nah, berarti kira-kira berapakah massa beban yang di sini? Kenapa pegasnya itu mau bertambah panjang, nilainya sebesar 3 cm. Yang jelas, kalian bisa tuliskan bentuknya itu konstanta pegas 1, itu karena disebutkan sama ya, jadi seperti ini, jadi nilainya sama-sama sebesar 100 Newton per meter. Nah, sebelum mencari massa, kalian harus cari dulu konstanta pegas gabungannya, totalnya. Jadi, ini kalian bisa perhatikan antara, ini misalkan yang 1, 2, dan 3. Jadi, yang 1 dan 2 ini kan dia susunannya namanya adalah paralel ya. Jadi, kalian bisa gabung dulu yang paralel ini. Jadi, kalian bisa memulainya dengan mencari Kp-nya, konstanta pegas paralelnya. Jadi, sebelumnya kalau mencari K paralel itu ingat tinggal dijumlah saja. Hasilnya konstanta pegas paralelnya itu adalah sebesar 200 ya Newton per meter. Kemudian kalian bayangkan kalau sudah digabung itu berarti jadi satu pegas. Jadi K paralelnya ini dengan K3 itu dia menjadi susunannya seri, atau kalau kalian susah membayangkan kalian bisa gambar kembali. Ini kalian sudah jadikan satu K paralel, kemudian sisanya di bawahnya itu masih ada pegas yang ketiga. Kemudian di sini ada beban seperti itu ya. Jadi ini kan dia susunan antara paralel sama K3 itu dia seri. Berarti konstanta pegas totalnya itu kalian cari dengan persamaan seri, yaitu 1/. Jadi 1 per K paralelnya dengan 1 per K3. Nah, di sini kalian terserah cara menghitungnya lebih cepat seperti apa, samakan penyebut boleh. Ini hasilnya menjadi 3/200 untuk 1/KT ya, sehingga KT-nya itu dibalik, berarti ini juga dibalik, nilainya menjadi 200/3 Newton per meter. Jadi konstanta pegasnya sekian, mau bertambah panjang sebesar sekian, berarti berapa besar gayanya dan massanya berapa tepatnya. Kalian kerjakan. Itu konsepnya tadi hubungan antara gaya dengan pertamaan panjang itu kan F sama dengan K kali delta X. Oke. F di sini adalah gaya menyebabkan pegasnya mau bertambah panjang. Jadi di sini pegasnya mau bertambah panjang itu kan setelah digantung dengan beban ya. Jadi di sini setelah digantung dengan beban itu namanya ada gaya berat. Lambangnya adalah W. Di mana W itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Jadi kalian bisa ganti F-nya di sini dengan M kali G itu sama dengan K total itu dikalikan dengan delta X-nya. Nah, delta X-nya ini kalian bisa rubah langsung jadi kesatuan SI meter. Kita ingin mencari massa percepatan gravitasi G-nya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian konstanta pegas totalnya tadi adalah 200/3. Delta X-nya adalah 3/100 atau 10 pangkat min 2. Nah, ini 3 bisa dicoret. Kemudian ini artinya 10M sama dengan 200 kali 10 pangkat min 2, sisanya 2, sehingga massanya itu adalah 0,2 kg. Jadi, yang menyebabkan dia bertambah panjang sebesar 3 cm karena dia ditambah beban bermassa 0,2 kg. Seperti itu. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai hukum Hooke dan susunan pegas. Jika kalian masih ada yang kurang jelas, kalian nanti bisa tuliskan, tanyakan di kolom komentar. Kemudian ingat juga tetap like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar kami tetap bisa menayangkan video yang lebih bermanfaat. Terima kasih.